Informasi link live streaming dan jadwal Timnas Indonesia U23 versus UEA U23. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab U23. Shin Tae-yong cari komposisi skuad Garuda. Mengejutkan, ini alasan Kelvin Verdong pilih Timnas Indonesia. Erick Thohir beri bocoran calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Informasi link live streaming dan jadwal Timnas Indonesia U23 versus UEA U23. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Uni Emirat Arab U23 hari ini, Senin 8 April 2024, pukul 9 malam waktu setempat. Pertandingan ini menjadi pemanasan sebelum Piala Asia U23 2024 di Qatar. Publik dan calon lawan pun ingin menyaksikan laga jelang Piala Asia U23 2024 di Qatar tersebut. Bagi yang ingin menyaksikan pertandingan uji coba Timnas Indonesia U23 versus UEA U23 melalui siaran langsung di televisi ataupun dengan klik link live streaming melalui internet diperkirakan tidak akan menemukannya. Timnas Indonesia U23 sedang mempersiapkan diri dengan serius untuk Piala Asia U23 AFC 2024 yang akan diadakan di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei 2024. Mereka akan menjalani beberapa uji coba, termasuk melawan Uni Emirat Arab U23, sebelum memulai turnamen resmi. Pertandingan uji coba hari ini di Dubai menjadi bagian dari persiapan tersebut. Meskipun menghadapi kendala di lini belakang karena beberapa pemain kunci absen, pelatih Shin Tae-yong telah merancang strategi antisipatif untuk mengatasi masalah tersebut. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab U23. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, berencana memainkan para pemain inti terlebih dahulu dalam uji coba melawan Uni Emirat Arab U23 pada Senin, 8 April. Ini merupakan langkah persiapan terakhir sebelum menghadapi Qatar U23 dalam pertandingan perdana Piala Asia U23 2024. Untuk uji coba selanjutnya melawan Uni Emirat Arab, kami akan menurunkan pemain inti terlebih dahulu, sebagai antisipasi sebelum melawan Qatar pada 15 April. Pastinya, pemain inti akan lebih banyak bermain, ujarnya seperti dilansir dari laman resmi PSSI. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia telah menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan uji coba pada Jumat, 5 April 2024. Hasilnya, skuad Garuda kalah dengan skor 1-3. Komang Teguh Trisnanda mencetak gol tunggal untuk tim Merah Putih, sementara 3 gol dari lawan dicetak oleh Jihad Hakri, Haitham Asiri, dan Abdullah Radif. Shin Tae-yong merasa belum puas dengan penampilan timnya dalam pertandingan tersebut. Ia mengkritisi performa lini belakang Timnas U23 Indonesia yang masih bermasalah. Selama masa pemusatan latihan hingga 10 April mendatang, pelatih asal Korea Selatan tersebut akan mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Memang ada masalah di lini belakang karena beberapa pemain tidak dapat bergabung. Kami sedang mencari cara untuk mengatasi masalah ini, ucapnya. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong memainkan semua pemain Timnas U23 Indonesia yang berada di Dubai untuk pemusatan latihan. Beberapa di antaranya, seperti Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, dan Muhammad Ferrari, dikabarkan bermain penuh 90 menit. Ketiganya diprediksi akan kembali tampil sebagai starter. Selain itu, para pemain senior yang ada dalam skuad Garuda Muda, seperti Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Witan Sulaiman, hingga Marcelino Ferdinand, hampir dipastikan akan menjadi bagian dari susunan pemain utama untuk Piala Asia U23 2024.
Shin Tae-yong cari komposisi skuad Garuda. Malam ini, Timnas U23 Indonesia akan menghadapi uji coba melawan Uni Emirat Arab dalam rangka persiapan jelang Piala Asia U23 2024. Pelatih kepala, Shin Tae-yong, tengah berusaha mencari komposisi terbaik untuk membawa Garuda Muda meraih kemenangan. Ini merupakan pertandingan kedua dari serangkaian uji coba Timnas Indonesia sebelum memasuki babak utama turnamen. Meskipun uji coba ini tidak akan disiarkan secara langsung dan akan berlangsung tertutup, namun minat para penggemar sepak bola tanah air tetap tinggi untuk mengikuti perkembangan tim. Hasil uji coba sebelumnya menunjukkan performa kurang memuaskan bagi Timnas U23 Indonesia. Dalam pertandingan melawan juara bertahan, Arab Saudi, Garuda Muda menelan kekalahan dengan skor 3-1. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Komang Teguh. Pelatih Shin Tae-yong menyoroti masalah utama di lini pertahanan, terutama dengan absennya beberapa pemain kunci seperti Alve Andra Dewangga dan Justin Hubner, serta kendala izin klub yang dialami oleh Nathan Choeaon. Dalam rangka mengatasi kekurangan tersebut, Shin Tae-yong memanggil Kakang Rudianto, bek Persib Bandung, untuk mengisi posisi di jantung pertahanan Garuda Muda. Pada pertandingan malam ini, Shin Tae-yong akan menentukan line-up Timnas Indonesia untuk laga perdana Piala Asia U23 2024 melawan tuan rumah Qatar. Tim yang akan turun kemungkinan besar adalah pemain utama yang akan bermain saat melawan Qatar. Namun demikian, pelatih juga memberi kesempatan kepada pemain lain untuk tampil dan menunjukkan kemampuan mereka. Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain pemain inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain, jelasnya. Mengejutkan, ini alasan Kelvin Verdong pilih Timnas Indonesia. Kelvin Verdong, pemain NEC Nijmegen, mengungkap bahwa dia sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Meskipun tidak lagi memiliki hubungan dengan ayahnya yang berasal dari Indonesia, Verdong memiliki alasan pribadi yang kuat untuk memilih membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki peluang untuk masuk skuad Timnas Belanda. Namun, dia tetap ingin merasakan pengalaman menjadi bagian dari Timnas, dan kesempatan yang diberikan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dianggapnya sebagai peluang yang berharga. Harus saya akui, saya tidak akan lagi masuk Timnas Belanda. Mengingat usia saya yang hampir mencapai 27 tahun, hal itu tidak realistis, ujar Verdong dalam wawancara dengan Voetbal International yang dikutip dari laman Twente Fans. Namun, Verdong tidak hanya ingin mendapatkan caps Timnas semata. Baginya, perkembangan sepak bola Indonesia yang pesat merupakan daya tarik besar, dan dia ingin menjadi bagian dari sejarah tersebut. Sepak bola di Indonesia sedang berkembang pesat, dan mereka masih memiliki peluang untuk Piala Dunia 2026, ungkap Verdong. Bagi saya, akan menjadi pengalaman luar biasa jika saya bisa berpartisipasi. Bayangkan jika mereka berhasil, dan tiba-tiba saya berada di Piala Dunia. Siapa yang tahu, tambahnya. Meski sudah tidak memiliki kontak dengan ayahnya yang sudah memiliki keluarga baru, Verdong masih menjaga hubungan baik dengan saudara tiri dari pihak ayahnya yang tinggal di Indonesia. Saya masih berhubungan dengan saudara tiri dari pihak ayah. Mereka lahir dan tinggal di Indonesia, jadi kita masih memiliki hubungan, papar Verdong. Erick Thohir beri bocoran calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan bocoran mengenai calon pemain baru Timnas Indonesia. Erick Thohir mengonfirmasi bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi. Apakah kedua pemain tersebut adalah Kelvin Verdong dan Ula Romeni? Pasalnya, keduanya memang tengah santer diberitakan akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia setelah menjalani proses naturalisasi. Kelvin Verdong adalah pemain belakang yang kini membela klub NEC Nijmegen di Belanda, sementara Ula Romeni adalah penyerang yang bermain untuk FC Utrecht, juga di Belanda. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyatakan minatnya terhadap Kelvin Verdong, bahkan telah bertemu dengannya saat kunjungan ke Belanda.
Verdonk sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dalam wawancara dengan media Belanda. Menanggapi rumor-rumor tersebut, Erick Thohir membenarkan bahwa ada 2 pemain yang akan menjalani proses naturalisasi, tetapi dia belum dapat mengungkapkan identitas mereka secara pasti. Ya, ada 2 surat yang masuk. Tentang Kelvin, saya belum bisa berkomentar sebelum pertemuan dan foto, kata Erick Thohir seperti yang dilaporkan oleh Bola Sport. Namun, ia membantah rumor bahwa Ula Romeni juga termasuk dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi. Saya pastikan bukan itu, Ula Romeni. Kita masih dalam tahap pembicaraan, kata Erick Thohir. Verdonk sendiri mengungkapkan rencananya untuk memulai proses naturalisasi pada bulan Juni 2024 mendatang.